Baru hari pertama saja kamu udah memecahkan piring. Gimana ke depannya? Maaf, saya nggak bisa terima kamu. Sekarang bersihkan piring itu dan setelah itu silakan pulang. Bu Siti bicara ketus selalu berlalu dari dapur. Firda mengambil sapu untuk membersihkan pecahan piring itu dengan kalut dan rasa sedih yang membelit segenap ruang di hati. Ia kecewa pada dirinya sendiri yang kurang berhati-hati. Biar saya yang membersihkan, Mbak. Sepertinya Mbak lagi kurang sehat. Mbak duduk aja dulu. Atau mau saya bikinkan teh hangat dulu ya, Mbak? Ujar salah satu karyawati ramah. Entah kenapa, setiap ada orang asing bersikap baik padanya, hati Firda langsung bergerimis dan bahkan setitik air mata lolos dari sudut matanya. Ketika keluarga dan bahkan laki-laki yang ia cintai menolaknya serta mencampakannya, orang asing justru menjadi seseorang yang begitu tulus membantunya. Karyawati berjilbab hitam itu memapah Firda dan menuntunnya duduk. Nanti mbaknya dimarahi atasan kalau membiarkan saya duduk. Firda gak terbata. Karyawati itu tersenyum. Enggak kok, tenang aja. Gadis itu membuatkan teh hangat, lalu disajikan untuk Firda. Selanjutnya ia membersihkan pecahan piring. Teh hangat membuat keadaannya lebih baik. Pening sedikit berkurang, dan rasa mual pun berangsur hilang. Namun hatinya masih saja bergerimis. Berkali-kali ia menyeka matanya untuk menahan agar tangisnya tak jatuh. Ia berpikir, bagaimana bisa ia bekerja, mengerjakan pekerjaan yang terhitung mudah saja ia tak becus. Setelah tehnya habis, ia memanggil karyawati yang telah berbuat baik padanya. Mbak, teh hangatnya berapa? Firda mengeluarkan dompet dari tasnya. Gak usah mbak, beneran gak usah. Gadis berjilbab warna hitam itu tersenyum. Makasih banyak mbak. Meski saya gak diterima kerja di sini, tapi saya senang bisa ketemu sama orang sebaik mbak. Nama saya Firda mbak. Mbak siapa namanya? Firda menjulurkan tangan untuk menjabat tangan perempuan di hadapannya. Gadis itu menyambut uluran tangan Firda dengan ramah. Saya Aci mbak. Saya juga senang bisa ketemu Mbak Firda di sini. Firda bersyukur, masih ada orang baik yang peduli akan keadaannya. Sebelum dia pamit, dia sempat bertukar nomor dengan Aci. Firda berencana untuk mampir toko gerabah di dekat alun-alun atau kawasan kebun dalam, tapi ia masih merasa sedikit pening. Ia memutuskan untuk kembali memesan ojek online dan pulang ke kontrakan untuk beristirahat. Langit terlihat mendung dan gelap, sepertinya akan turun hujan. Sepanjang perjalanan pulang ke kontrakan, pikirannya terus berkelana memikirkan pekerjaan apa yang mesti ia tekuni. Sementara ia merasa tak memiliki keahlian apa-apa. Ia tak menyangka, hamil muda itu benar-benar aneh rasanya. Dia merasa seperti orang sakit saja yang kerap mual, muntah, pusing, bahkan indera penciumannya begitu sensitif. Ia merindukan dirinya yang masih bebas dan merasa baik-baik saja tanpa harus menghadapi morning sickness setiap hari. Namun sekali lagi, semua sudah menjadi suratan yang harus ia jalani. Ia mencoba berdamai dengan kata ikhlas yang tak semudah melafalkannya. Gerimis mulai turun. Driver ojek menawarinya untuk mengenakan mantel, tapi Firda menolak karena sebentar lagi sampai kontrakan. Driver menghentikan motor di depan gang kecil. Firda turun, membayar ongkos dan berjalan masuk menyusuri gang kecil yang lebih bisa disebut lorong kecil, karena hanya cukup dilewati oleh dua orang yang berjalan berdampingan. Tubuhnya mulai basah dengan guyuran gerimis yang tiba-tiba semakin deras. Baru saja ia hendak berlari, ingatannya melayang pada janin di rahimnya. Sepanjang pengetahuannya, orang hamil harus lebih berhati-hati lagi dalam bergerak. Ia tetap berjalan meski hujan kecil itu sudah membasahi bajunya. Ketika Firda tiba di depan kontrakan, tatapannya dikejutkan pada sosok laki-laki yang tengah duduk di pagar teras. Reiga. Mereka saling menatap sejenak. Ayo cepat masuk Fir, hujan. Reiga mengamati baju Firda yang sudah basah. Firda berjalan mendekat ke arah pintu lalu memasukkan kunci ke lubang pintu. Pintu dibiarkan terbuka agar orang tidak salah paham dengan kedatangan Reiga. Kamu duduk dulu aja Rai, aku mau ganti baju dulu. Reiga mengangguk. Firda segera masuk ke kamar untuk mengganti bajunya. Dua insan itu duduk berhadapan dengan pikiran masing-masing yang tengah bergelut di benak.
Firda bertanya-tanya dalam hati. Untuk apa Rega datang ke kontrakannya? Sedang Rega mencari kata yang tepat untuk bisa menyampaikan pesan Bayu yang menitipkan sejumlah uang untuk Firda. Rega meminta kakaknya untuk menemui Firda secara langsung. Tapi laki-laki itu tak bersedia. Ia tak ingin kedatangannya menemui Firda hanya akan menerbitkan harapan di hati gadis itu. Bayu tak mau Firda berharap padanya. Bayu juga berpesan agar tak mengatakan bahwa uang itu adalah pemberiannya. Fir. Ya, Rai. Rega sibuk merangkai kata di kepalanya. Ia bukan tipikal orang yang mudah berbasa-basi. Ini buat pegangan kamu. Rega menyodorkan sebuah amplop. Firda menatapnya datar. Ia menggeleng pelan. Enggak, Rai. Kamu udah banyak membantuku. Aku nggak mau merepotkanmu. Tolong, Fir. Terima ini. Kamu butuh biaya untuk periksa kandungan dan segala macam. Ada pengharapan besar yang terpencar dari sorot mata Rega. Enggak, Rey. Aku nggak mau terus-terusan dibantu. Bukan kamu yang harusnya bertanggung jawab. Firda tak mau mengambil amplop itu. Fir, berpikirlah realistis. Kamu sedang butuh banyak biaya. Sedang kamu belum bekerja. Jadi biarkan aku memenuhi segala kebutuhanmu. Kamu harus ingat, bayi yang ada di perut kamu adalah keponakanku. Rega menegaskan kata-katanya. Aku pasti akan mendapatkan pekerjaan. Aku akan mendapatkannya. Aku sudah berusaha mencari pekerjaan, Ray. Aku datang ke rumah makan Padang. Harusnya aku bekerja dengan baik di hari pertama. Tapi aku malah muntah-muntah dan memecahkan 3 piring di sana. Tangis itu tiba-tiba meluap seolah menumpahkan kesedihan yang sudah menggunung sejak kejadian tak menyenangkan di rumah makan Padang mengacaukan semuanya. Nyuci piring aja aku nggak becus, Rai. Aku nggak punya keahlian apa-apa. Tapi aku juga nggak mau dikasihani. Aku ingin bisa mandiri. Bukan hidup dalam tanggungan orang lain. Aku nggak mau selalu merepotkanmu. Isak tangis Firda semakin menyayat. Faktor kehamilan ditambah stres dan jiwa yang tertekan membuat emosinya mudah meletup. Dan ia benci pada keadaannya saat ini yang begitu cengeng. Sedikit-sedikit menangis. Sungguh ia tak ingin menjadi lemah. Ia ingin kuat demi bayinya. Namun semua tak semudah dalam imajinasinya. Kamu sama sekali gak merepotkanku, Fir. Tolong jangan pernah merasa direpotkan. Aku ikhlas membantumu. Aku masih punya hati, Fir. Aku gak tega melihat kamu berjuang seorang diri. Menelan semua derita sendiri sementara kakakku lari dari tanggung jawab. Anggap saja ini caraku meminta maaf atas nama kakakku meski aku tahu perbuatan kakakku sudah sangat bejat dan tak pantas dimaafkan. Tatapan Rega begitu menghujam, seakan menancap tepat di kedua mata Firda. Firda membeku dengan deru tangis yang masih mencekat. Rega bingung harus berbuat apa. Jari-jarinya hendak menyeka air mata yang mengalir deras dari kedua sudut mata gadis itu. Tapi ia urungkan. Ia mencari-cari tisu tapi tak menemukannya. Rega menyentuh pipi gadis itu, membuat Firda terhenyak. Jari-jari Rega menyapu jejak-jejak sembab di pipi Firda. Firda tak berkutik dan salah tingkah. Tak berani menatap laki-laki yang sudah begitu baik memperlakukannya. Maafkan aku, Fir. Aku jadi nyentuh kamu. Cara agar aku berhenti menghapus air matamu adalah kamu harus berhenti menangis. Jika kamu menangis terus, maka jari-jariku pun gak akan berhenti untuk menghapus tangismu. Rega menatapnya terenyuh. Tangis perempuan selalu menjadi sesuatu yang tak tega untuk ia lihat. Hal itu mengingatkannya pada ibunya yang menangis ketika ayahnya sakit dan dirawat di rumah sakit. Firda tercenung. Ia teringat, ia bahkan belum menyajikan minuman untuk Rega. Apa kamu ingin minum? Aku gak punya kopi atau teh. Aku ambilkan air putih ya. Rega tersenyum. Gak usah, hujan mulai reda. Aku akan pulang. Itu juga kalau kamu mau menerima uang ini. Kalau kamu gak mau menerima, aku gak akan pulang, ujar Rega santai. Firda terbelalak. Aturan dari mana itu? Aturan dariku. Rega tersenyum sekali lagi. Firda menghela nafas. Baik, aku menerimanya. Terima kasih.
Aku pamit dulu. Aku akan bantu mencari pekerjaan untukmu. Jaga kesehatanmu dan kandunganmu. Rega beranjak dan berjalan ke arah pintu. Ia melirik Firda yang juga sudah berdiri dari posisinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firda terpekur menatap langkah Rega yang semakin jauh. Ia tak mau menafsirkan lebih akan perhatian yang Rega berikan untuknya. Karena ia tahu, Rega hanya bersimpati padanya dan bertanggung jawab pada calon keponakannya. Satu yang pasti, ada ataupun tidak ada Rega yang memberinya perhatian dan mencukupi kebutuhannya, dia akan terus berjuang. Apapun akan ia lakukan untuk bayinya.